Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tias, pengampu akuntansi dasar kelas 10. Gimana kabarnya anak-anakku tercinta kelas 10? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa bersemangat dan berbahagia. Selain menjaga imun dan iman, juga harus banyak-banyak menggali ilmu. Untuk pembelajaran di semester genap kali ini membahas materi mengenai jurnal umum, di mana video yang saya gunakan adalah dari Powtoon, di mana kreasi Powtoon sangat menarik dan mudah dipahami dan dalam pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mekanisme debit dan kredit serta penjumlahan. Materinya mengenai jurnal umum ya. Jurnal itu apa? Apa itu definisinya? Yaitu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan menurut terjadinya transaksi disertai keterangan akun yang dicatat di sisi debit dan kredit. Ingat, di sisi debit itu sebelah kanan, sisi kreditnya sebelah kiri. Oke, lanjut ya. Lalu, apa saja fungsi dari jurnal? Oke, ada 5 macam fungsi jurnal: fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Oke, kita bahas satu-satu ya. Fungsi historis. Fungsi historis di sini, jurnal dicatat sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan dimulai dari tanggal 1 sampai 30, artinya dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan, jurnal menentukan ke akun mana dan berapa jumlah dari suatu transaksi. Jadi nanti ketika ada transaksi, jadi ini masuk akun apa dan jumlahnya masuk debit atau kredit. Fungsi analisis. Fungsi analisis, jurnal merupakan hasil analisis berupa nama akun, jumlah uang, transaksi yang akan dicatat ke sekolah, debit atau kredit. Jadi di sini langsung penjumlahannya, nanti masuk debitnya berapa, kreditnya berapa. Fungsi instruktif. Fungsi instruktif yaitu jurnal bersifat memerintah untuk melakukan posting ke dalam buku besar. Jika perintah jurnal tidak diikuti, maka pengisian akun akan salah. Jadi nanti jurnal lah nanti yang akan dipindah bukukan ke dalam buku besar. Fungsi informatif. Nah, fungsi terakhir yaitu catatan dalam jurnal dapat memberikan keterangan atas pencatatan suatu transaksi. Jadi di sini berupa mengenai informasi dari transaksi yang sudah dicatat. Oke, jadi format jurnal ada 2 macam, yaitu format sederhana dan format berupa tabel. Format sederhana yaitu hanya berupa 2 kalimat, akun A contohnya ya, akun B. Nanti yang masuk ke dalam debit yaitu akun yang menjorok ke kanan, sedangkan yang masuk ke kredit yaitu akun yang menjorok ke kiri. Contohnya akun A bla 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 itu
debit, akun B bla 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 kredit. Jadi udah kelihatan mana debit dan mana kreditnya. Nah, kalau ini format jurnal yang lengkap berupa tabel. Kalau berupa tabel terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kalau kalian tanya kira-kira sama tidak format sederhana dengan format yang berupa tabel? Sama, fungsinya sama, cuman kita dalam memprosesnya yang berbeda. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk kolom tanggal, tanggal diisi dengan tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi secara berurutan. Jadi kan tadi sesuai dengan fungsi historisnya, itu dicatatnya dari awal bulan sampai akhir bulan sesuai urutan tanggalnya. Nah, di sini tanggalnya diisi sesuai dengan tanggal terjadinya urutannya. Tanggal 1 ada transaksi dituliskan, tanggal 2 tidak ada, nggak usah ditulis, tanggal 3 ada transaksi ditulis tanggal 3. Jadi harus urut secara kronologis, tidak boleh tanggal 1 terus tanggal 10, tidak boleh kalau masih di tanggal-tanggal awal itu ada transaksi. Untuk kolom berikutnya, kita lihat ke kolom keterangan. Jadi, di sini diisi dengan keterangan akun yang didebit atau akun yang dikredit. Tadi contohnya akun A, akun B, nanti yang dimasukkan di sini. Jadi, ini keterangan nanti diisi akun-akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau modal. Itu akun-akunnya. Selanjutnya yaitu kolom referensi. Untuk kolom referensi di dalam jurnal itu tidak usah ditulis. Ditulisnya kapan? Ditulisnya nanti setelah diposting ke dalam buku besar atau ketika sudah dipindah bukukan ke buku besar. Diisinya apa? Dengan apa? Boleh dengan kode akun, boleh dengan checklist. Checklist saja boleh. Dengan kode akun boleh. Tapi ketika masih membuat jurnal itu belum boleh untuk diisi. Kalau sudah diposting ke buku besar baru boleh diisi. Nah, di sini kolom terakhir yaitu debit dan kredit. Untuk debit dan kredit diisi dengan jumlah yang sesuai dengan transaksi. Contohnya transaksi A ada 10 juta, berarti dimasukkannya juga 10 juta, tidak kurang tidak lebih. Masuk debitnya akun apa, masuk kreditnya itu akun apa. Langkah-langkah menyusun jurnal umum. Ada 4 langkah dalam menyusun jurnal umum. Oke, langkah pertama yaitu tulis nama perusahaan, kemudian jurnal umum, dan periode akuntansi sebelum membuat kolom. Jadi ini adalah langkah awal atau istilahnya kita membuat judulnya. Judulnya apa? Harus ditulis di atas, yaitu apa, nama perusahaannya apa. Terus baru apa yang kita buat, terus periode. Jadi ada 3 baris. Baris pertama nama perusahaan, baris kedua apa yang kita buat, yang ketiga yaitu periode. Contohnya seperti ini. Bengkel Julio, baris pertama, baris keduanya jurnal umum, terus Desember 2013 ini periode. Jadi harus dikasih judul.
Langkah kedua yaitu isi kolom tanggal sesuai dengan urutan terjadinya transaksi dalam periode tersebut. Diisi tanggal, bulan, tahun. Boleh tahun dulu, bulan baru tanggal. Contohnya transaksi tanggal 1 Januari 2021. Berarti tahunnya diisi dulu 2021, bulannya 01 atau 1 gitu boleh, atau bulan Januari gitu. Yang lebih bagus sih nama langsung ya, bulan Januari terus baru tanggal. Nah, contohnya seperti ini. 2013 Desember, tanggalnya 2, 8, 14, 19. Harus diurutkan secara kronologis atau urut dari awal hingga akhir. Langkah ketiga, tulislah nama akun yang dipengaruhi oleh transaksi akun debit, penulisannya dekat dengan garis. Sedangkan akun kredit sedikit menjorok ke kanan. Nah, tadi yang saya bilang bahwasanya itu akun debitnya yang lebih menjorok ke kanan. Itu kalau kita lihat dari ini ya, dari penulisan di bukunya. Tapi kalau kita melihat dari depan itu kebalikannya. Jadi akun debit itu yang mepet garis, akun kredit yang menjorok ke kanan. Nah, contohnya seperti ini. Desember 2013 tanggal 2. Perlengkapan pada kas. Kita membacanya pada. Perlengkapan pada kas. Oke. Perlengkapan ini masuk ke debit, sedangkan kasnya masuk ke kredit. Kalau dilihat dari bukunya, buku yang kita tulis itu kan menjorok ke kanannya perlengkapan, tapi kalau dilihat dari depan berarti yang kanan yang kas nggih. Tapi jangan salah, yang penting intinya yang mendekati garis itu yang perlengkapan, yang menjorok itu nanti masuk ke kredit. Jadi perlengkapan debitnya yang menjorok itu yang kredit. Oke, atau kasnya yang kredit. Sesuai dengan contoh seperti itu. Langkah yang keempat yaitu tulislah angka besarnya transaksi sesuai dengan akun dan bukti transaksi. Jadi ditulis tadi berapa yang masuk debit dan berapa yang masuk kredit. Tanggal 2 Desember 2013 dibeli perlengkapan bengkel seharga 250.000. Jadi di sini mengakibatkan perlengkapannya bertambah, nanti masuk ke debit sebesar 250.000 dan kasnya berkurang, nanti masuk ke kredit sebesar 250. Kenapa? Karena membeli perlengkapan, berarti yang bertambah perlengkapan, yang berkurang itu uang atau kasnya. Bisa dilihat seperti ini, perlengkapan pada kas. Lanjut soal kedua. Tanggal 2 Mei 2014, Han membuka usaha bengkel dengan menyetor uang pribadi sebesar 50 juta. Jadi jurnalnya mengakibatkan karena Han menyetorkan uang pribadinya masuk ke bengkel, jadi nanti jadinya modal. Jadi kasnya nanti bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Karena disetorkan modal oleh Han dari uang pribadinya, dan kreditnya modal juga bertambah. Kas bertambah masuk ke debit 50 juta, modal bertambah masuk kredit 50 juta. Seperti jurnal berikut. Kas, debit, modal, kredit. Tanggal 15 Mei 2014 dibayar biaya iklan untuk melakukan promosi sebesar 1.500.000.
Jurnalnya di sini mengakibatkan karena membayar biaya iklan mengakibatkan kasnya berkurang. Berkurang untuk apa? Untuk membayar biaya iklan. Jadi jurnalnya biaya iklan debit, kasnya kredit. Biaya iklan bertambah 1.500.000, kasnya 1.500.000 di kredit. Jadi jurnalnya seperti ini. Biaya iklan debit, kas kredit. Demikian video pembelajaran mengenai jurnal umum. Kreasi dari video ini saya ambil dari Powtoon. Videonya Powtoon bisa dilihat di YouTube ya untuk video Powtoonnya. Oke, semoga mudah dipahami. Ora ketemu tetap sinau. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hated using Powtoon.